Assalamualaikum semuanya. Video kali ini adalah video peer teaching pembelajaran e-learning dengan menggunakan Zoom. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan kali ini akan bahas bersama mengenai trigonometri analika dengan judul jumlah dan selisih dua sudut. Karena subnya banyak, jadi hari ini kita fokus ke jumlah dan selisih dua sudut. Pertama, sebenarnya kita tahu dan kita telah bahas di pertemuan sebelumnya mengenai sudut-sudut istimewa ya. Apa aja sudut istimewa, Pak Sanggiti? Berapa derajat saja? 75 dan caranya 30 ya. 60. 30, 4, Iya, 30, 60. 60, 90. Iya, itu sudut-sudut istimewa yang kita mungkin bahasanya harus ketahui gitu ya, nilai-nilainya secara langsung gitu. Nah, bagaimanakah jika kita harus mencari nilai sin 75 derajat? Nah, oleh karena itu ternyata di sini ada rumusnya yang dinamakan jumlah dan selisih dua sudut. Sin 75 derajat itu bisa kita peroleh dari hasil penjumlahan 45 ditambah 30. Jadi sin 75 di sini itu bisa kita peroleh dari sin 30 ditambah 45. Ini gimana nih suruh? Ini clear not gimana sih? Keluar screen. Muncul ya ini ya udah ya. Udah muncul, Bu. Ya, Bu, muncul, Bu. Muncul, Bu. Ini enggak. Kenapa ya? Nah, ini sudah Ibu tulis penjabarannya. Sin 45 ditambah 30 itu sebagaimana rumusnya di sini bahwa sin alfa plus beta adalah sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, di sini berarti 45 derajat itu alfa, betanya 30 derajat. Maka kita jabarkan menjadi sin 45 dikali cos 30 derajat ditambah 45 dikali sin 30 derajat. Nah, sin 45 derajat itu kan sudut istimewa. Tentu kita sudah harus tahu nilainya berapa. Situ kita tulis setengah akar 2 dikali cos 30-nya sendiri setengah akar 3 dijumlahkan dengan cos 45 setengah akar 2 dan sin 30 setengah. Kemudian kita kalikan dulu karena di situ ada dua suku ya. Kita kali setengah akar 2 dengan setengah akar 3, maka diperoleh di situ seperempat akar 6. Kemudian ditambah dengan setengah akar 2 dikali setengah, maka diperoleh seperempat akar 2. Nah, dari dua suku tersebut kita bisa sederhanakan dengan mengeluarkan seperempat akar 2-nya ya di sini. Kemudian seperempat akar 2 itu harus dikali berapa supaya menjadi seperempat akar 6? Maka kita kali dengan akar 3 gitu ya. Kemudian tetapi ternyata di soal buku paket halaman LKS 2 ini yang diminta di option PGN itu bukan seperti ini ya jawabannya. Ternyata harus kita kalikan dengan akar 2 per 2, akar 2 per akar. Nah, akar 2 per akar 2 itu tidak merubah nilai ya. Nah, karena ini kalau dibagi hasilnya 1. Nah, kemudian
seperti biasa kita kalikan akar bawah dengan bawah. Maka akar 2 kali akar 2 kan kita peroleh 2 nih. 2 dikali akar 3+1 dibagi 4 per 4 akar 2. Nah, kemudian 2 dan 4 kita perkecil atau kita bagi, hasilnya yaitu akar 3+1 per 2 akar 2. Jadi yang di option PG itu diminta jawabannya seperti ini. Kemudian kalau kita bisa tahu fungsinya untuk apa rumus jumlah dan selisih dua sudut itu, lalu kita juga bisa ini yang ya, kita juga harus bisa dengan rumus yang cos dan tangen. Nah, lalu bagaimana dengan nilai sin 15? Tadi kan kita menggunakan alfa plus beta. Ternyata untuk sin 15 itu kita bukan lagi menggunakan yang alfa plus beta, melainkan dari berapa misalnya maunya. Kalau sin 15 itu kita bisa peroleh dari 10 dikali 45 boleh, kemudian 5 dikurangi memutuskan kalian dengan yang mana. Bisa jadi kalian dengan teman kalian itu berbeda, namun harus hasilnya sama ya anak ya. Misalkan di sini kita pakai yang susah. Ya mungkin bisa dicari dengan yang berapa ini. Oke, itu mungkin bisa dikotret ya anak-anak. Sin 15 derajat itu diperoleh dari 60 derajat dikurang 45 boleh, atau 45 dikurang 30 juga boleh. Kemudian nanti rumusnya berbeda pastinya dengan yang tadi ya, karena kita gunakan rumus yang sin alfa min beta. Di sini sin alfa min beta itu sin alfa cos beta dikurangi cos alfa. Proses penyelesaiannya. Nah, selain untuk sin, kita juga bisa mencari nilai sudut cos atau tangen yang juga bukan istimewa ya. Contohnya di sini ada latihan soal, hitunglah nilai cos 75, kemudian cos 15, tan 15 ya. Nah, itu dasar-dasarnya penggunaan dari rumus jumlah dan selisih duduk. Apakah soalnya hanya seperti itu saja? Tidak ya, di sini Ibu sudah sediakan sebuah tugas untuk kalian di rumah untuk dibahas di pertemuan selanjutnya, yaitu soalnya ada 4, tapi sudah berbagai macam variasi ya di sini. Disajikan dulu penjabarannya. Kalian harus bisa menentukan apa sederhanaan dari penjabaran persatuan. Kemudian nomor 2 itu alfanya berupa variabel ya, bukan lagi sudut. Nah, bagaimana nanti hasilnya? Dan di sini cos 195 itu ada di kuadran bukan lagi ya. Jadi kalian harus lebih hati dalam menentukan tanda plusnya ya dari sin cos tangen gitu. Ingat lagi bahwa sesin tan cos kuadran 1, 2, 3 dan 4. Nah, kemudian yang nomor 4 ini ada soal nih, cos 9 min sin 9 dibagi cos 9 plus sin 9. Ini soal ini bisa diselesaikan dengan banyak sekali rumus ya. Bisa berbagai macam rumus yang ada trigonometri analitika. Tapi Ibu minta tolong untuk pembelajaran kali ini kalian fokus ke rumus jumlah dan selisih dua sudut dulu. Jadi bagaimana caranya kalian arahkan soal ini supaya proses penyelesaiannya dengan rumus selisih dan dua sudut ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bu mau nanya Bu, maaf Bu. Udah mau ganti pelajaran. Untuk tugasnya di LMS-nya seperti apa ya Bu? Boleh dikasih lihat nggak Bu? Baik, Eki lihat aja di LMS udah ganti pelajaran tahu. Oh iya udah bel ya.
lupa nih saya Di print. cek ya, tugasnya sudah Ibu tulis loh, sudah Ibu taruh di LMS juga. Kalian tinggal kerjakan aja. Ya, terima kasih Bu. Ya, makasih juga anak-anak. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga tugasnya